Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, siapkan buku fikih dan alat tulis, duduk yang rapi dan mulai berdoa, tepuk PPK dan salam PPK. Pelajaran kita yang pertama tentang bersuci atau tahara. Bersuci adalah suatu kegiatan membersihkan sesuatu dari hadas dan najis, sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci, seperti sholat dan tawaf. Dalam ajaran agama Islam, tahara atau bersuci merupakan amalan yang sangat penting untuk dipahami. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." Bersuci terdiri dari dua macam. Yang pertama, bersuci dari hadas, dan yang kedua, bersuci dari najis. Bersuci dari hadas yaitu bersuci yang dilakukan dengan cara yang telah disyariatkan oleh Allah berupa wudu, mandi, dan tayamum. Hadas dibagi menjadi dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Cara bersuci dari hadas kecil yaitu dengan wudu dan tayamum. Sedangkan cara bersuci dari hadas besar yaitu dengan mandi wajib, atau menyiramkan air ke seluruh tubuh. Wudu artinya membersihkan beberapa anggota badan dari hadas kecil. Syarat sahnya wudu antara lain rukun wudu diantaranya niat, membasuh seluruh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki, dan tertib. Berikut ini sunah-sunah wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu yaitu sebagai berikut. Setelah selesai berwudu, kita membaca doa sesudah wudu. Tayamum artinya menyengaja mengusapkan tanah ke wajah dan kedua tangan dengan beberapa syarat dan ketentuan. Benda-benda yang bisa dijadikan untuk bersuci adalah sebagai berikut. Sebab atau alasan melakukan tayamum adalah yang pertama tidak ada air, yang kedua sakit, dan yang ketiga dalam perjalanan jauh. Syarat sahnya tayamum adalah sebagai berikut. Sunah-sunah tayamum adalah sebagai berikut. Rukun tayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat tayamum. Yang kedua, menyapu muka dengan debu atau tanah. Yang ketiga, menyapu kedua tangan sampai siku. Dan yang keempat, tertib. Tata cara tayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca basmalah. Kemudian, renggangkan jari jemari dan tempelkan atau pukulkan telapak tangan ke tanah. Selanjutnya, membaca niat tayamum dan usapkan telapak tangan ke wajah. Selanjutnya, ambil debu kembali dengan merenggangkan jari jemari, kemudian mengusapkan tangan kanan dengan tangan kiri dan mengusapkan tangan kiri dengan tangan kanan. Selanjutnya, membaca doa. Hal-hal yang membatalkan tayamum, yang pertama, semua yang membatalkan wudu, yang kedua, murtad, dan yang ketiga, menemukan air. Yang kedua, bersuci dari najis, yaitu menghilangkan najis pada badan
pakaian, atau tempat dengan cara-cara tertentu sesuai dengan syariat Islam. Jenis-jenis najis yang pertama, mukhaffafah atau najis ringan, mutawasitah atau najis sedang, dan mughalazah atau najis berat. Najis ringan contohnya air kencing anak lelaki berusia kurang dari 2 tahun. Kita mensucikannya dengan memercikkan air ke atas najis tersebut. Najis sedang contohnya darah, nanah, muntah, dan lain-lain. Cara mensucikan: cuci dengan air mutlak hingga hilang 3 perkara: warna, bau, dan rasa. Najis berat contohnya segala perkara yang ada hubungannya dengan babi dan anjing. Cara mensucikannya dengan membasuh 7 kali, dan salah satu basuhan itu hendaklah air yang dicampur dengan tanah. Istinja artinya menghilangkan sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul. Istinja dapat disucikan dengan air dan dengan benda selain air. Dalam hubungannya dengan bersuci, air dibagi menjadi 4 macam, yaitu air mutlak atau air yang suci dan mensucikan. Contohnya air hujan, air laut, air sungai, dan lain-lain. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan, seperti air kopi, teh, kelapa, dan lain-lain. Yang ketiga, air suci dan dapat mensucikan tetapi makruh untuk digunakan. Contohnya air musyammas, yaitu air yang terjemur matahari di tempat logam seperti besi, timah, dan tembaga. Yang terakhir, air mutanajis atau air yang terkena najis. Bila telah berubah rasa, bau, dan warna, maka tidak boleh dipakai untuk bersuci. Anak-anak sekalian, adapun hikmah dari tahara atau kegiatan bersuci adalah sebagai berikut: membiasakan hidup bersih dan suci, dicintai Allah, menjaga kesehatan badan, keindahan, dan memelihara keimanan serta keislaman. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.